Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Faizin, SS, SPDI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Yang saya hormati teman-teman semua mahasiswa kelas A ilmu kalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul meskipun dalam keadaan online. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 membawakan materi yang berjudul aliran Qadariyah. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya selaku moderator memperkenalkan para anggota kelompok 4. Yang pertama yakni Mas Tri Febrianto dengan NIM 2617075 menjadi pemateri. Yang kedua yakni Mbak Rizky Ribhatu Sulfa dengan NIM 2618017 menjadi pemateri. Yang ketiga yakni Mbak Salsabila dengan NIM 2618024 menjadi pemateri. Dan yang terakhir saya sendiri, Rama Purnama Sidi dengan NIM 2618093 menjadi moderator dan pemateri. Yang pertama yakni pengertian dan latar belakang aliran Qadariyah yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsabila. Yang pertama adalah pengertian. Menurut bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yakni Qadaro, yaitu kuasa atau mampu, memuliakan atau mulia, ketentuan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah, Qadariyah berarti sekelompok yang menolak qadar atau ketetapan Tuhan, yaitu kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Tuhan terhadap segala urusan atau perkara. Kemudian yang kedua adalah latar belakang aliran Qadariyah. Ada perbedaan pendapat mengenai latar belakang kemunculan aliran Qadariyah. Menurut Harun Nasution, kemunculan Qadariyah erat kaitannya dengan masalah perbuatan manusia, bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, Qadariyah muncul sebelum paham Jabariyah. Paham Qadariyah muncul pada periode terakhir sahabat, yaitu ketika timbul perdebatan tentang qadar atau ketetapan Tuhan. Yang ketiga, menurut Ibnu Nabatah, pengembangan paham Qadariyah adalah seorang penduduk Irak. Pada mulanya ia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan akhirnya menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi mengambil paham Qadariyah. Dan yang terakhir adalah menurut Abu Zahrah, Basrah dan Iraklah tempat timbul dan berkembangnya paham Qadariyah. Namun demikian, meski para pakar berbeda pendapat tentang latar belakang kemunculan aliran Qadariyah, para ahli sejarah hampir sepakat bahwa Ma'bad al-Jauhani adalah orang yang pertama kali di kalangan kaum muslimin menyampaikan paham yang menafikan qadar dan kekuasaan ketuhanan, dan ini terjadi pada masa akhir periode sahabat. Terima kasih penjelasan dari Mbak Salsabila mengenai pengertian dan latar belakang aliran Qadariyah. Untuk selanjutnya yakni perkembangan aliran Qadariyah yang akan dibawakan oleh Mbak Rizky Ribhatu Sulfa. Selanjutnya, saya Rizky Ribhatu Sulfa, NIM 17, akan menjelaskan mengenai perkembangan aliran Qadariyah. Paham ini mendapat tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya reaksi keras ini. Pertama, seperti pendapat Harun Nasution. Karena masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh paham fatalis. Kehidupan bangsa Arab ketika itu serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Mereka merasa diri mereka lemah dan tidak mampu menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan oleh alam sekelilingnya. Sehingga
Ketika paham Qadariyah dikembangkan, mereka tidak dapat menerimanya karena dianggap bertentangan dengan Islam. Kedua, tantangan dari pemerintah. Karena para pejabat pemerintahan menganut paham Jabariyah, pemerintah menganggap paham Qadariyah sebagai suatu usaha menyebarkan paham dinamis dan daya kritis rakyat, yang pada gilirannya mampu mengkritik kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai dan bahkan dapat menggulingkan mereka dari tahta kerajaan. Aliran Qadariyah termasuk yang cukup cepat berkembang dan mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat sebelum akhirnya pemimpinnya, Ma'bad dan beberapa tokohnya berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh penguasa Damsyik pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Karena menyebarkan ajarannya. Sejak terbunuhnya para pemimpin Qadariyah, aliran ini mulai pudar dan pada akhirnya sirna dimakan zaman dan kini tinggal sebuah nama yang tertulis di dalam buku. Pahamnya sendiri masih dianut oleh segelintir orang. Pada perkembangan selanjutnya, paham Jabariyah disebut juga sebagai paham tradisional dan konservatif dalam Islam, sedangkan paham Qadariyah disebut juga sebagai paham rasional dan liberal dalam Islam. Kedua paham teologi Islam ini melandaskan diri di atas dalil-dalil nakli dan akli. Di negeri-negeri kaum muslimin seperti Indonesia, yang dominan adalah paham Jabariyah. Orang muslim yang berpaham Qadariyah merupakan kalangan yang terbatas atau hanya sedikit dari mereka. Kedua paham itu dapat dicermati pada suatu peristiwa yang menimpa dan berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya kecelakaan pesawat terbang. Bagi yang berpaham Jabariyah, biasanya dengan mudah mengatakan bahwa kecelakaan itu sudah kehendak dan perbuatan Allah. Sedang yang berpaham Qadariyah condong mencari tahu di mana letak peranan manusia pada kecelakaan itu. Kedua paham teologi Islam tersebut membawa efek masing-masing. Pada paham Jabariyah, semangat melakukan investigasi sangat kecil, karena semua peristiwa yang dipandang sudah kehendak dan dilakukan oleh Allah. Sedang pada paham Qadariyah, semangat investigasi amat besar, karena semua peristiwa yang berkaitan dengan peranan atau perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan oleh manusia melalui suatu investigasi. Dengan demikian, dalam paham Qadariyah, selain manusia dinyatakan sebagai makhluk yang merdeka, juga adalah makhluk yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Posisi manusia demikian tidak terdapat di dalam paham Jabariyah. Akibat dari perbedaan sikap dan posisi itu, ilmu pengetahuan lebih pasti berkembang di dalam paham Qadariyah ketimbang Jabariyah. Sekian penjelasan mengenai perkembangan aliran Qadariyah. Terima kasih penjelasan dari Mbak Rizky Ribhatu Sulfa mengenai perkembangan aliran Qadariyah. Untuk selanjutnya yakni doktrin-doktrin dan dalil-dalil Al-Quran mengenai aliran Qadariyah yang akan dijelaskan oleh Mas Tri Febrianto. Doktrin-doktrin pokok Qadariyah. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, pembahasan tentang doktrin Qadariyah disatukan dengan Mu'tazilah, sehingga perbedaan antar kedua aliran tersebut kurang begitu jelas. Kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Mereka percaya bahwa setiap tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri dan setiap yang dilakukannya akan mendapat ganjarannya. Apabila baik maka surga dan jahat neraka. Secara terperinci, asas-asas ajaran Qadariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksud ilmunya. Yang kedua, berlebihan atau melampaui di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak atau iradah. Di dalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu mengenainya dan ia terlepas dari takdir atau qadar. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu hal kecuali selepas hal tersebut terjadi. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini disebabkan
pengingkaran mereka terhadap sifat dari Allah. Yang keempat, mengenai Allah wajib menurut akal, dan iman itu ialah mengenal Allah. Jadi menurut paham Qadariyah, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya di sini itu orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Yang kelima, mereka mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka akan musnah atau fana, selepas ahli surga mengecap nikmat dan ahli neraka menerima azab berupa siksa. Akar Qadariyah sendiri bersumber dari ketidakmampuan akal mereka dalam memahami qadar Allah, perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, serta mereka mengira hal-hal seperti itu dilarang untuk difikirkan. Berikutnya, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat suci Al-Quran yang bisa membawa kepada paham Qadariyah. Di antaranya adalah yang pertama, surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 111. Dan barang siapa melakukan suatu dosa, maka sesungguhnya ia melakukannya untuk merugikan dirinya sendiri. Terima kasih penjelasan dari Mas Tri Febrianto mengenai doktrin-doktrin dan dalil-dalil Al-Quran mengenai aliran Qadariyah. Untuk yang selanjutnya yakni tokoh-tokoh aliran Qadariyah yang akan dibawakan saya sendiri, yakni Rama Purnama Sidi. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama yakni Ma'bad Al-Juhani, meninggal dunia pada tahun 80 Hijriah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir sekitar pada tahun 64 Hijriah. Ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran itu secara terang-terangan. Di samping orang-orang yang mengikutinya banyak, namun bid'ahnya ini mendapat pertentangan yang sangat keras dari kaum salaf, termasuk para sahabat yang masih hidup ketika itu, seperti Ibnu Umar radhiyallahu an. Tokoh yang kedua adalah Ghailan Al-Dimashqi. Dialah yang mengibarkan pengaruh cukup besar seputar masalah-masalah takdir dan juga masalah ta'wil, ta'til, dan masalah irja sekitar pada tahun 98 Hijriah. Ghailan Al-Dimashqi, atau orang biasa menyebutnya Abu Marwan Ghailan Ibnu Muslim, adalah penyebar paham Qadariyah di Damaskus. Dia seorang orator, maka tidak heranlah jika banyak orang yang tertarik untuk mengikuti pahamnya. Dalam menyebarkan pahamnya, dia mendapatkan tantangan dari Khalifah Al-Adil Umar Ibnu Abdul Al-Aziz. Setelah Khalifah meninggal, dia meneruskan penyebaran pahamnya hingga pada akhirnya dia dihukum bunuh oleh Khalifah Hisham Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Marwan. Sebelum dilaksanakan hukum bunuh, sempat diadakan perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri langsung dan disaksikan oleh Khalifah Hisham. Ghailan Al-Dimashqi berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri. Dan manusia sendiri pula lah yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan untuk sesi tanya jawab bisa dilanjut di grup WhatsApp. Terima kasih. Bibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.